Hai, selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini Raffles College akan berbincang-bincang dengan salah satu partnership kami gitu dengan kami sangat bangga mengumumkan atau menceritakan kepada teman-teman kalau ini adalah salah satu program yang baru dari Raffles College gitu. Nah, hari ini sudah bergabung bersama kita development business developmentnya Raffles Group of School. Jadi kita akan tanya-tanya beliau untuk lebih jelasnya tentang Jakarta Future School. Seperti yang teman-teman sudah lihat hari ini di story-nya kita, kita undang beliau untuk bergabung. Oke. Hai, Halo. hai Desi, apa kabar? Hai Sir, baik. Sir Pasu apa kabar? Baik, baik, sehat, salam sehat ya untuk semua. Ah ya betul. Di tengah situasi yang sedang seperti ini, semoga teman-teman semuanya sehat ya. Sampai kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang tentang produk barunya kita ya, Sir, atau brand barunya kita, Jakarta Future School. Kita semua sangat excited menyambut Jakarta Future School ini, tapi ada banyak teman-teman yang belum tahu nih soal Jakarta Future School ini apa. Hari ini kita bakalan tanya-tanya nih sama our development, business development of Raffles Group of School. Nah, mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan diri dulu kali ya, Sir? Ya, Barangkali saya per- kurang jelas. perkenalkan nama saya Manivasugan, but don't worry, I know it's an Indian name, quite difficult to pronounce. You can call me Vasu, ya, jadi lebih gampang mengingatnya. Oke, Nama saya ya. Vasu, Business Development, Head of Business Development at the Raffles Group of Schools. Oh. Ini kita dari kemarin-kemarin sudah ramai dengan Jakarta Future School, tapi teman-teman belum tahu, jadi akan dimulai dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya Jakarta Future School itu? Iya, jadi Desi, Jakarta Future School itu, nah Desi kan sudah pernah dengar ya kalau istilah online university, ya Yes, sudah sering kita dengar ya, dan bahkan kita juga di Raffles College overnya. juga punya online degree ya. Nah, sama seperti itu kita juga launched online school untuk Oke. international curriculum. Kebetulan memang di Indonesia masih belum banyak, kita mungkin salah satu inisiatornya. Nah, jadi Jakarta Future School ini in simple term adalah sekolah online internasional uh, yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Semoga ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia selama pandemi ini, bahkan setelah pandemi juga. Seharusnya memang bisa menjadi salah satu solusi yang oke ya. Dari namanya aja udah keren loh, Jakarta Future School. Di Benar, tengah benar. situasi Jadi, yang memang lagi challenging kayak gini, Jakarta Future School hadir memberikan sebuah solusi baru gitu yang menurut saya hebat benar. sekali. Iya. So, as the name implies, Jakarta Future School redefine education. Oke, berarti tadi udah offer kurikulum internasional juga ya, Sir? Iya, benar. Kurikulum yang kita tawarkan adalah Cambridge Curriculum. Ya, seperti teman-teman mungkin sudah Oke, oke. mengetahui bahwa Cambridge Curriculum ini adalah kurikulum internasional yang paling banyak digunakan, lebih dari 150 negara. Dan kurikulum yang kita tawarkan juga sama untuk program IGCSE dan program AS dan A-Level. Oke, jadi sama ya. Dan kemudian biasanya untuk anak-anak yang mau bergabung nih, biasanya pasti banyak parent-parent yang penasaran nih, anak-anak yang mau bergabung biasanya di level berapa atau grade berapa nih yang bisa Iya, masuk ke Jakarta Future School? iya. Pada saat ini program yang kita tawarkan adalah program untuk grade 9
dan grade 10 yang terutama untuk tahun ini. Grade 9 dan grade 10. Untuk yang grade 8, 8, masih memungkinkan tetapi harus melewati beberapa proses kita seperti placement test dan interview. Jika memungkinkan maka bisa masuk ke program online kita juga. Oke. Kalau misalnya durasinya sendiri, mungkin ada beberapa student yang agak nggak paham nih, mungkin bisa dijelaskan secara simpel kali ya, durasinya nanti gimana kalau untuk berbagai jenis programnya itu yang ada di Jakarta Future School. Durasi kita sendiri ini sebenarnya yang kita tawarkan sekarang untuk program 9 dan 10. Tahun depan kita akan tawarkan program yang kelas 11. Untuk program 9 dan 10 ini masing-masing 1 tahun. Jika dimulai dari kelas 9 berarti butuh waktu lebih kurang 2 tahun sampai mereka menyelesaikan ujian IGCSE yang equivalent to grade 10 di Indonesia. Oke, jadi cukup singkat, nggak begitu lama lah ya untuk anak-anak yang pengen lulusnya lebih cepat dengan kurikulum internasional. Kita udah punya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti di tengah kita berdiskusi ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar. Jadi kita bisa sambil jawab pertanyaan. My pleasure. Oke, untuk pasti juga termasuk saya juga penasaran nih, apa perbedaannya Jakarta Future School dengan homeschooling? Karena online juga kan, apa itu perbedaannya? Oke, mungkin banyak orang tua yang masih bingung ya dengan term online dan homeschooling ini bedanya apa sih ya? Nah, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara homeschooling dengan online school. Kalau homeschooling ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler yang biasa, di mana sesi tatap muka itu 100% dengan guru. Ya, self-directed learning-nya sedikit. Bisa dikatakan hampir 100% sesi tatap muka dengan guru, dan guru yang menjadi pemateri, guru yang istilahnya menyediakan materinya, dan siswa memperoleh materi dan belajar semuanya dengan guru. Nah, ini konsep sekolah biasa ya. Kalau homeschooling itu biasanya di dalam satu kelas itu tidak sebanyak sekolah reguler. Kalau sekolah reguler mungkin 20 sampai dengan 30 dan bahkan di beberapa sekolah lebih banyak lagi. Homeschooling itu biasanya siswanya lebih sedikit, mungkin 5 atau 6. Dan period of studies-nya itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Inilah ciri khas dari homeschooling. Nah, sedangkan online ini agak sedikit berbeda. Online ini sesi tatap muka dengan gurunya justru tidak banyak. Karena materi itu semua sudah disediakan di portalnya. Nah, di portal itu sudah tersedia baik dalam bentuk video, bentuk kuis, bentuk materi digital, interaktif video, assessment dan lain-lainnya semua sudah ada di portal. Porsi guru ini sebagai tidak sebagai pemateri, tetapi lebih sebagai fasilitator dan sebagai guidance, sebagai guide. Nah, jadi guru di online school ini tidak mengajarkan pelajarannya unit by unit, menjelaskan chapter by chapter, one by one, tidak. Tetapi siswa itu akan lebih mandiri, belajar sendiri, self-directed learning, karena semuanya ada di portal. Dalam bentuk video, jika ada yang mereka kurang mengerti, mereka sudah ada kisi-kisinya seperti apa, dan mereka bisa kunjungi materi itu kapan dan dimanapun. Nah, fungsi guru, di mana guru akan meng-guide mereka, agar mereka bisa mencapai targetnya tepat waktu. Dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nah, kalau ditanya Jakarta Future School ini homeschooling atau online school? Nah, jawaban saya mungkin, bukan mungkin ya, Jakarta Future School adalah online school, tetapi kita juga menyediakan fasilitator atau guru untuk meng-guide siswa, di mana porsi self-directed learning ini lebih banyak, ya lebih kurang 75%, dan sesi tatap muka dengan guru untuk klarifikasi dan lain-lainnya ini lebih kurang 25%. Nah, metodologi pengajaran ini kita sebut dengan flipped
learning. Nah, flipped learning ini di mana siswa sudah mendapat materinya terlebih dahulu, dan jika ada yang kurang jelas, baru mereka tanyakan kepada guru. Dan periode mereka untuk menyelesaikan pelajaran mereka itu sudah dijadwalkan, dan mereka tinggal mengikuti jadwal itu. Nah, periode belajarnya sendiri itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tidak harus misalnya kalau di sekolah reguler atau di homeschooling mungkin sudah ada waktu-waktunya, harus dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, kalau di online school itu tidak seperti itu. Kapan dan dimanapun, anytime and anywhere. Nah, ini konsep dari online school, dan konsep ini juga yang menjadi daya tarik dari Jakarta Future School. Oke, jadi untuk situasi sekarang kan kayaknya anak-anak juga ada banyak yang struggle ya dengan jadwal yang cukup padat atau terlalu pagi atau terlalu lama gitu. Jadi dengan teman-teman bergabung dengan Jakarta Future School, teman-teman bisa menyesuaikan cara belajarnya dengan stylenya sendiri. Betul. Biasa kurang lebihnya seperti itu. Jadi betul. Dan yang menariknya itu mereka bisa mengunjungi video ataupun materi yang sudah dipelajari atau yang akan dipelajari berulang-ulang. Jadi, jadi makanya bisa dikatakan ketergantungan dengan guru itu tidak sebesar di sekolah reguler maupun di sekolah homeschooling, sehingga membentuk karakter pribadi anak yang lebih mandiri dan independen, dan anak-anak yang selesai dari online school itu biasanya akan lebih mandiri untuk kuliah di universitas nantinya. Keren. Memang anak-anak disiapkan untuk lebih mandiri sejak dini, salah satunya ya. Kenapa? Betul. Ada Jakarta Future School. Nah, kalau untuk subjeknya sendiri, kalau IGCSE kan anak-anak juga bisa milih. Berarti ini juga bisa milih atau gimana, Sir, untuk subjeknya? Iya, betul. Untuk di Jakarta Future School pada saat ini kita menyediakan 7 mata pelajaran. Mata pelajaran wajib itu ada 2. Yang pertama adalah English as a second language. Yang kedua adalah Extended Mathematics. Yang ketiga adalah Additional Mathematics. Kemudian ada Economics, dan ada Physics, Biology, dan Chemistry. Total ada 7. Dan siswa cukup memilih 5 dari mata pelajaran ini. Ya, tidak perlu belajar semuanya, kecuali memang mereka mau nambah lebih dari 5 ya silahkan. Tetapi minimum requirement dari Cambridge IGCSE sendiri adalah 5. Oke, jadi nggak gitu banyak ya? Ya, kita pada saat ini, ya mungkin menyelesaikan pertanyaan sebelumnya, pada saat ini yang kita selesaikan 7, mudah-mudahan tahun depan kita sudah akan ada lebih kurang 10, jadi masih dalam persiapan. Dan pengembangan. Betul. Oke, kita punya pertanyaan, Serposo mau jawab dulu. Ini dari Art by Bintang. Jadi, apakah buka kelas untuk SD? Tadi sih udah dijelasin, mungkin bisa dijawab lagi, Sir. Iya, pada saat ini sebenarnya kita program online school ini kita sudah rencanakan sebelum pandemi. Kita nggak tahu akan terjadi pandemi ya. Memang kita sudah rencanakan sebelumnya. Jadi pandemi ini sebagai booster kita, ternyata wah ini saat yang tepat untuk kita launching. Sehingga kita siapkan materinya, dan ini cukup memakan waktu, memakan tenaga dengan guru-guru kita. Dan pada saat ini yang kita sudah selesaikan adalah program kelas 9 dan kelas 10. Nah, kalau ditanyakan pengembangan ke depannya, tahun depan kita akan launching program kelas 7, kelas 8, dan kelas 11. Sehingga mencakup kelas 7 sampai dengan kelas 11. Untuk program sekolah dasar kemungkinan di tahun berikutnya. Oke. Nah, itu semoga menjawab ya, Bintang. Jadi untuk tahun ini belum ada nih program untuk Jakarta Future School untuk SD, tapi mungkin akan ada lagi di next year. Silahkan terus update dengan Instagramnya, dan info-info yang kita update juga di Instagram Raffles College atau Raffles Group of School atau Jakarta Future School sendiri. Jadi kamu bisa terus update sama program-programnya kita. Nah, orang tua juga pastinya bakalan penasaran nih, Sir.
kalau misalnya anaknya bingung dan tadi mungkin udah dijelaskan anak-anak kalau bingung harus menghubungi teachernya. Tapi gimana nih cara mereka bisa berinteraksi dengan teachernya? Gitu karena tadi dijelaskan modulnya doang atau caranya doang. Tapi bagaimana caranya mereka bisa nanya nih ke teachernya atau terkoneksi? Ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita menggunakan portal yang kita sebut sebagai My Second Teacher. Di mana portal inilah yang menyediakan segala materi yang dibutuhkan oleh siswa dan inilah merupakan wadah interaksi antara siswa dan gurunya. Nah, modul yang kita ajarkan itu lebih kurang 75% dalam bentuk self-directed learning atau belajar sendiri dan 25% adalah sesi tatap muka dengan guru mereka. Nah, jadi kalau kita ambil dalam hitungan waktunya, setiap subjek siswa akan belajar sesi tatap muka dengan gurunya selama 1 jam per minggu. Jadi kalau mereka mengambil 5 subjek, total 5 jam per minggu atau 20 jam per bulan. Nah, ini sesi yang digunakan untuk tatap muka langsung. Namun jangan khawatir, nah jika siswa punya pertanyaan nih waktu mereka melihat video dan mengerjakan soal, ada beberapa unit yang mungkin mereka tidak begitu mengerti gampang. Mereka tinggal send email, di portal itu sudah ada fasilitasnya, ada chat box-nya, ada juga emailnya. Mereka bisa chat 24 jam di sana. Nah, hal-hal teknis yang menyangkut portal dan pendidikan, mereka bisa tanyakan di chat box itu. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan gurunya, di jam belajarnya itu mungkin dalam waktu 1 hari sudah bisa akan dijawab oleh gurunya langsung. Jadi kapan dan dimanapun motonya. Ada pertanyaan silakan masuk di chatbox dan chatbox akan mengarahkan ke gurunya. Gurunya akan menjawab mungkin dalam bentuk size bite video ataupun dalam bentuk workout solutions. Oke, jadi easy ya untuk anak-anak yang mau reach gurunya kalau misalnya bingung ke anytime dan anywhere. Iya. Ini pertanyaan dari saya juga, Esther. Apa Jakarta Future School ini sudah ada aplikasinya atau belum? Mungkin akan lebih memudahkan. Iya, Jakarta Future School ini bisa di login ke logon ke website kita jakartafutureschool.org. Di sana sudah jelas informasinya semua cukup lengkap di sana, termasuk portal My Second Teacher kita yang menjadi wadah di mana material kita, material pendidikan kita semuanya ada di sana dan bisa dikunjungi oleh siswa maupun orang tua. Oke. Ada pertanyaan, apakah dari Sufiana Rustam, Ibu Sufiana Rustam, apakah ada social event dengan teman-teman yang lain? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Social event, ya, di dalam portal kita itu ada chatbox yang merupakan chatbox antar teman sekelas. Jadi mereka bisa berinteraksi di chatbox itu. Selain daripada itu, kita juga menyediakan ekskul online. Nah, ekskul online ini apa ya? Nah, ini jadi kita tidak hanya fokus pada kegiatan akademik siswa, tetapi juga bagaimana untuk improve their soft skills. Nah, ini akan menjadi salah satu social event siswa kita di mana mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, ekskul yang kita sediakan itu beragam, lebih kurang ada 20 ekskul yang kita tawarkan. Misalnya nih, gimnastik yang online, coding online, graphic, digital art, performing art, dan lain-lainnya. Nah, di sini mereka akan belajar bersama dengan teman-teman mereka. Nah, ini menjadi salah satu wadah social event di mana antar teman mereka bisa berinteraksi. Tidak hanya itu, mungkin saya bisa jelaskan juga bahwa Jakarta Future School ini sebenarnya online version dari Raffles Group of Schools. Mungkin perlu saya perkenalkan bahwa Raffles Group of Schools ini adalah grup sekolah internasional Raffles, ya, Raffles. Sekolah kita ada di Pondok Indah, Kelapa Gading, Kebonjeruk, dan juga di Menteng.
Nah, Jakarta Future School ini adalah online version dari Raffles School yang Pondok Indah. Nah, sehingga sewaktu kegiatan ekskul, mereka ini akan bergabung dengan teman-teman, tidak hanya teman-teman dari Jakarta Future School, tetapi juga dengan teman-teman dari Raffles Group of Schools. Ya, jadi mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang dari sana juga. Jadi teman-temannya banyak, nggak cuma mereka-mereka aja. Benar-benar. Gitu. Dan banyak sekali ekskul yang ditawarkan juga. Jadi seperti ibu-ibu atau orang tua atau wali itu nggak perlu khawatir karena kita akan membuat online learningnya tuh asik gitu ya, Sir. Betul, betul. Nah, untuk examnya sendiri gimana, Sir? Itu bakalan sama nggak sama sekolah pada umumnya atau reguler yang lain? Jadwal dan lain sebagainya. Ya, selama masa pendidikan online mereka, tentu saja mereka ada prelim exam ya, prelim exam, semester exam yang akan diadakan secara online. Selain daripada itu, untuk ujian akhirnya, yaitu ujian IGCSE ini, mereka akan ujian secara, ini bukan secara online, tetapi mereka harus secara fisik datang ke sekolah kita di Raffles Pondok Indah. Nah, namun selama masa, iya, khusus untuk ujian IGCSE-nya aja. Namun sekarang kan masih masa pandemi ya. Kalau nantinya ujian IGCSE-nya masih dalam masa pandemi, kemungkinan besar ujian IGCSE akan diadakan secara online juga. Oke. Salah satu terobosan baru juga, ujian IGCSE bisa online sekarang. Betul, ini tahun pertama sebenarnya, tahun kita mengadakan ujian IGCSE dan A-Level secara online, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke. Oke, next question is, bisa nggak ya kalau anak-anak yang sudah bergabung dengan Jakarta Future School ini switch ke sekolah formal atau sekolah tatap muka? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Oke, jadi program dari Jakarta Future School ini sebenarnya kita ada menawarkan dua program. Program yang pertama itu adalah Pure Cambridge Program, di mana jika siswa memilih Pure Cambridge Program ini, mereka hanya belajar 5 pelajaran wajib untuk IGCSE. Ya, tidak ada pelajaran lain. Nah, jika mereka mengambil opsi ini, berarti jika mereka ingin kuliah nantinya setelah menyelesaikan program online untuk AS dan A-Level, mereka harus keluar negeri. Tidak bisa masuk ke universitas nasional. Nah, ini yang opsi yang pertama. Ini opsi yang pertama. Nah, kalau siswa mengambil opsi kedua, itu adalah pure IGCSE program, ditambah 3 subjek wajib dari pemerintah, yaitu agama, PPKN, dan bahasa Indonesia. Nah, dan nomor induk siswa nasional akan didaftarkan sebagai siswa Raffles Christian School Pondok Indah. Nah, jadi total mata pelajaran yang mereka pelajari di kelas 9 dan kelas 10 itu adalah 8. Jika mereka mengambil opsi yang kedua, berarti kita membutuhkan mutasi, surat mutasi ya, mutation letter, dari sekolah yang existing pindah ke sekolah Raffles. Nah, jika mereka mengambil opsi yang kedua ini, mereka, jika setelah pandemi mereka merasa, waduh saya pengen masuk ke sekolah reguler aja deh, oh boleh aja, tinggal ambil mutasi dari sekolah Raffles, pindah ke dari Jakarta Future School, bisa pindah ke program reguler di Raffles School, atau di sekolah lainnya silahkan. Dan bahkan setelah lulus kelas 12-nya dan ES levelnya, jika mereka ingin mengambil universitas di Indonesia, bisa. Karena mereka telah terdaftar. Betul, karena mereka sudah terdaftar, nomor induk siswa nasionalnya sudah terdaftar, dan mereka juga ikut ujian akhirnya, asesmen nasionalnya dari sekolah. Jadi mereka akan ada 2 ujian nih, ujian dari Cambridge dan juga ujian dari sekolah. Nah, kalau siswa mengambil opsi yang kedua, ini hampir sama dengan program sekolah reguler.
Oke. Iya. Tapi kalau misalnya, oke, kalau opsi yang pertama tadi yang harus pergi keluar, mengingat di Indonesia ini kan sekarang udah banyak tuh sekolah internasional, bisa nggak harus pergi keluar gitu, tapi dia tetap melanjutin tapi di sekolah internasional, apa bisa? Oke. Nah ini yang menjadi kalau dia di opsi pertama ya. Apakah ini kita membicarakan kelas 10 untuk Ya, anak 10 kelas 10? kita membicarakan Oke. kelas 10 ya. Jika kelas 10 mereka sudah selesai, sebenarnya mereka juga eh, punya dua opsi juga ya. Satu, mereka bisa lanjut ke sekolah online kita, kelas 11 atau kelas 12. Nah, kita ada satu lagi opsi menarik nih. Nah, opsi ini adalah Oke. mereka bisa mengambil program foundation atau pre-university di Indonesia. Oke. Bahkan di Raffles Group of School sendiri kita ada Raffles College nih. Ini tempatnya Desi. Ya, di Raffles College. Nah, jadi sambil promosi sekolah Desi ini ya. Harus. Ya. Jadi bagi siswa yang beraspirasi untuk mengambil program studi bisnis ya, bisnis maupun desain. Nah, mereka setelah kelas 10 kita sarankan agar mereka mengambil daripada lanjut ke kelas 11 dan 12, kita sarankan ambil program foundation, di mana program foundation ini lebih kurang 8 bulan di Raffles College, dan setelah program foundation 8 bulan, mereka akan sambung ke program diploma kita sebut dengan nama Business Studies Program, selama 16 bulan. Jadi total 24 bulan. Total 24 bulan, ini menggantikan untuk kelas 11 dan kelas 12. Setelah belajar selama 24 bulan, mereka ini berkesempatan untuk sambung ke university partner kita yang ada di UK, di China, di Australia, Malaysia, Singapura, New Zealand, dan banyak tempat lainnya. Ya. Dan sewaktu mereka sambung ke universitas partner kita, bukan di tahun pertama lagi, tapi langsung di tahun kedua atau bahkan di tahun 2 semester yang 2 juga, sehingga kurun waktu mereka belajar di luar negeri itu lebih singkat, lebih padat, dan pastinya lebih affordable. Tidak hanya itu, jika siswa yang sudah belajar foundation dan business studies program selama 24 bulan, jika kondisi masih pandemi atau mereka merasa ya agak sulit ya untuk luar negeri, tidak begitu safe untuk masa sekarang ini, sebaiknya saya di Indonesia saja. Nah, di Raffles College juga menyediakan program University of Hertfordshire, tinggal tambah 12 bulan lagi, dan mereka sudah bisa menyelesaikan program bachelor degree. Ya, program bachelor degree dari University of Hertfordshire bisa diselesaikan penuh di Indonesia, wisudanya saja nanti ke UK. Nah, ini program unggulan kita, salah satu program unggulan kita yang sangat menarik dari Raffles College, sangat affordable, gelar yang bergengsi, kualitas, and no compromise on quality of education. Ya, jadi keperpanjangan ya, Sir, hitungannya jadi perpanjangan dari Jakarta Future School. Jadi betul, teman-teman jadi we provide a whole package for you. So right upon completion of your IGCSE, you can either progress to grade 11 or grade 12, or else you can always join Raffles College, which provides a pathway and international degree at an affordable cost. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih gimana mau pilih ke mana sekolahnya, mau di Indo aja atau di luar aja, mau keluar tapi situasinya lagi kayak gini, silahkan bergabung dengan Jakarta Future School lalu melanjutkan di Raffles College. Nah, pasti dari tadi juga banyak yang penasaran soal mahal nggak ya sekolahnya di Jakarta Future School ini gitu, di Raffles College atau Raffles Group of School ini mahal nggak ya? Kira-kira nih, bisa nggak dikasih tahu? Oke. Saya tidak menyebutkan angkanya secara langsung, nanti mungkin bisa ditanyakan langsung, namun saya bisa memberikan kisarannya. Seperti kita ketahui, belajar di sekolah internasional ya di Indonesia atau khususnya di Jakarta pada umumnya ini membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Nah, biaya di Jakarta Future School ini sendiri dengan kurikulum yang sama,
dengan kualitas guru yang sama, biayanya ini tidak sampai seperempat. Ya, biayanya ini tidak sampai seperempat dari biaya yang biasanya dikeluarkan oleh orang tua di sekolah internasional pada umumnya. If you want to know more, please check our website and contact us. Jakarta Future School. Right. Ya, kalau teachernya sendiri sir pasti juga penasaran nih. Teachernya dari mana aja? Pengajarnya. Pengajar kita yang di Jakarta Future School ini sebenarnya adalah pengajar yang ada di Raffles Group of Schools juga. Mayoritas guru-guru kita adalah guru ekspatriat yang memang memiliki pengalaman ngajar yang mumpuni. Nah, misalnya saya sendiri di bidang pendidikan, saya sudah lebih dari 20 tahun ya di bidang pendidikan. Baik sebagai pengajar dan sebagai administrasi dan di manajemen lebih kurang 20 tahun. Dan teman-teman guru yang ada di Raffles Group of Schools ini minimal pengalaman 5 tahun. Ya, rata-rata sudah di atas 7 tahun sih. Bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Dan semuanya adalah Cambridge certified teachers. So you don't need to worry. All are Cambridge certified teachers and they have degree in teaching, so they are very well qualified. And means of instruction, everything will be in English. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk informasi-informasi. Nah, kalau sistem belajarnya kurang lebih dengan Raffles Group of School berarti liburnya, kemudian break semester dan segala macamnya sama dong sir ya? Atau anak-anak ini boleh terus melanjutkan studi mereka gitu di luar jadwal itu karena tadi kebebasan mereka mengakses? Iya, sebenarnya dengan konsep online learning ini ya, online school ini, there is no boundary. Ya, tidak ada istilahnya harus ini libur, harus masuk. Mereka ini bisa belajar kapan dan dimanapun saja. Misalnya nih, mereka lagi traveling dari satu tempat ke tempat yang lain di mobil atau di mana gitu ya. Mereka bisa akses ke materi belajar mereka, bisa akses ke video belajar mereka kapan dan di mana saja dan bisa revisit. Ya, sehingga sebenarnya yang mau buka pelajaran di hari Minggu, pada malam hari, siang hari, sore hari, bahkan pada dini hari bisa saja. Ya, no boundary. Ya, no boundary. Berarti berarti ini memungkinkan untuk student selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan nggak ya? Ya, memungkinkan, ya memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Jadi jika ada siswa yang ingin mengambil program akselerasi, bisa saja. Jadi mereka tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang telah kita siapkan. Jika mereka bisa lebih cepat menyelesaikannya, well, that's good for you. Ya, kalau memang membutuhkan waktu, that's fine. Because pendidikan yang kita tawarkan ini bukan pendidikan yang distandarisasi sesuai dengan teman-teman satu kelas, tidak. Ini pendidikan yang kita tawarkan ini adalah personalized, dan kita sudah instill istilahnya artificial intelligence di portal kita, sehingga siswa ini berinteraksi, mereka benar-benar disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Dan mereka tidak membandingkan dengan teman-teman yang lain. Teman yang lain seperti apa, dapat nilai berapa, itu they don't need to know. Yang mereka cukup fokus adalah pada tahapan mereka sendiri. Oke. Untuk bisa masuk ke, misalnya ada anak yang pengen ambil kelas akselerasi karena dia merasa, oh saya punya banyak waktu nih untuk belajar. Apakah ada asesmen tertentu atau dia cuman harus buka modul lebih awal aja? Oke, jadi pertama tentunya kita akan mengizinkan untuk akselerasi ini setelah melewati beberapa tahapan dari kita juga ya. Kita ada tahapan placement test, ada juga tahapan interview. Nah, jadi biasanya mereka akan mengikuti tahapan ini dan kita akan memberikan mereka waktu untuk menyelesaikan beberapa modul tertentu. Jadi memang akan dimonitor from time to time. Kita nggak mau juga ya siswanya worn out, burn out, kita nggak mau seperti itu. Jadi ya kita pastikan siswa mengikuti tahapan sesuai dengan kemampuannya. Dan enjoy dalam prosesnya. Iya, betul.
Nah, the next question adalah setiap level itu kan, misalnya ada anak-anak yang mau join di kelas 8, 9 atau 10, itu nanti akan ada syarat khususnya nggak per levelnya? Atau sama aja, Sir? Apa aja nih syaratnya untuk teman-teman yang mau gabung? Ya, Harus mereka siap? sebenarnya untuk anak yang ingin bergabung di kelas 9, itu tentunya sudah harus menyelesaikan kelas 8 terlebih dahulu. Sehingga itu menjadi syarat utama dan mereka juga akan mengikuti seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada placement test dan ada interview. Nah, di situ akan kita assess. Bagi siswa yang belum menyelesaikan kelas 8 ingin masuk kelas 9 itu akan di assess case by case sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, kita tidak mau siswa burn out, stress out, ya. Jadi kita akan menyesuaikan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Oke. Berarti udah oke deh, secara syarat teman-teman harus melalui level-level tertentu untuk bisa dapat nyampe di level 9, untuk bisa ke level 10 harus lewat 9 atau 8, 9 atau 8. Benar. Kalau kemampuan berbahasa, nggak semua anak itu bahasanya oke ya, Sir. Nah, itu gimana tuh kalau ada anak-anak yang kurang atau mungkin dari sekolah nasional yang which is bahasanya nggak nomor 1 bahasa Inggris tuh gimana tuh? Ada nggak? Nah, ini cukup menarik juga ya. Sekarang siswa yang sudah mendaftar ya, kita baru launch di bulan Juni kemarin dan kita cukup senang dan at the same time kaget juga melihat animo dari masyarakat itu cukup besar. Tidak hanya kelas 9 dan kelas 10, kita sampai berencana untuk membuka kelas 7, 8 itu sebenarnya melihat animo dari masyarakat yang sangat besar sehingga kita memutuskan oke, tahun depan kita harus buka nih kelas 7 dan kelas 8 untuk memenuhi kebutuhan dari calon orang tua, calon siswa yang akan masuk di Jakarta Future School ini. Nah, jadi siswa yang masuk itu datangnya dari berbagai background. Ini kita ada siswa yang atlet, ada atlet renang, ada atlet badminton. Sehingga mereka itu punya jadwal latihan yang cukup banyak dari akademi mereka, dan sekolah mereka sekarang itu tidak bisa mengakomodir waktu untuk latihan tersebut karena waktu sekolah kan rigid, harus ikut ya jam-jamnya. Sehingga anak-anak ini memilih untuk masuk Jakarta Future School karena mereka bisa menyesuaikan waktu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika latihan mereka pagi sampai siang, mereka bisa belajar ya sore sampai malam. Jadi cukup waktu istirahatnya. Ada juga siswa yang masuk ke Jakarta Future School itu dari sekolah nasional. Ya, ada beberapa sekolah nasional siswanya masuk ke Jakarta Future School karena mereka sudah pasti akan melanjut ke luar negeri. Misalnya mereka mau ke UK. Ada yang ingin masuk ke Oxford, ada yang ingin masuk ke Cambridge. Nah, memiliki sertifikasi internasional ini akan menjadi salah satu bullet mereka, salah satu daya apa istilahnya ya, nilai lebih ya, additional value mereka untuk mendaftar di universitas-universitas top tersebut. Sehingga mereka melihat ini Jakarta Future School, mereka tetap belajar di sekolah nasional. On top of that, mereka ambil sertifikasi untuk IGCSE. Jika mereka di kelas 10, mereka ambil 1 tahun sertifikasi IGCSE, dan kemudian untuk kelas 11-12 mereka ambil AS dan A-level. Sehingga sewaktu mereka menyelesaikan kelas 12, mereka juga punya sertifikasi nasional dari sekolah nasional dan juga memiliki tambahan sertifikasi internasional untuk melanjutkan kuliah di luar negeri seperti UK, US, European countries. It will be easier. Ya. Nah, anak-anak ini juga meminta bantuan. Oke, kita butuh kelas tambahan nih untuk bahasa Inggris, bagaimana ya? Oke, pertama mereka ada kelas bahasa Inggris mereka kan ada ya. Di program kita memang sudah ada. Namun jika mereka membutuhkan yang lebih, ya kita memiliki kursus bahasa Inggris online namanya EduLab. Ya, EduLab bisa dicek nanti di edulab-tuition.com. Nah, di edulab.tuition.com ini mereka memberikan tuition tambahan untuk pelajaran bahasa Inggris
Nah, sudah banyak siswa kita yang belajar di sana yang membutuhkan tambahan dari sekolah-sekolah nasional, dan selama ini cukup berhasil, ya, cukup berhasil. Selain daripada itu, kita juga ada siswa-siswa yang sebelumnya sudah sekolah di sekolah internasional. Namun, karena kondisi pandemi dan ada financial crunch, ya, sehingga ada kendala untuk membayar uang sekolah di sekolah tersebut, maka mereka melihat Jakarta Future School sebagai alternatif. Ya, mereka pindah ke Jakarta Future School, mutation letter, dan belajar penuh di Jakarta Future School dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, ini adalah beberapa profil siswa, dan ada satu lagi profil siswa yang mereka sudah punya usaha sendiri. Ya, ini biasanya anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Kan kita sudah sering mendengar ya istilahnya startup atau meneruskan usaha orang tua, tiba-tiba ada kendala orang tua sehingga mereka menggantikan orang tua di usaha tersebut sehingga mereka tidak bisa mengikuti sekolah reguler. Jadi mereka mengikuti sekolah online Jakarta Future School sebagai alternatif mereka supaya mereka bisa tetap melanjutkan sekolah, waktunya bisa disesuaikan setelah kegiatan usaha mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka. Jadi kalau ditanya profil siswa kita itu beragam, ya, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, mungkin saja ada dari teman-teman yang mungkin memiliki alasan-alasan tertentu sehingga memilih Jakarta Future School sebagai salah satu opsi untuk meneruskan pendidikan mereka. Oke. Seharusnya memang dengan orang mendengar Jakarta Future School tuh kayak beri sebuah apa ya namanya, wow gitu, Jakarta Future School di situasi yang lagi kayak gini. One stop solution. Ya, betul. Jadi one stop solution untuk situasi yang lagi challenging banget kayak gini. Benar. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak subjektif ya, Sir. Gimana opininya Sir Fasu sendiri soal perbedaan antara sekolah online dan sekolah reguler? Apa yang membuat ini menjadi lebih banyak poin positifnya? Oke. Sekolah online maupun sekolah reguler. Oke, kalau kita ditanya yang mana lebih baik, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab. Ya, kenapa? Karena seperti ini. Ini pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada penggunanya. Sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan situasi mereka, yang mana yang lebih baik untuk mereka. Ya, karena setiap sekolah ini ya, sekolah online maupun sekolah reguler, masing-masing itu ada pros, ada cons-nya. Ya. Nah, lebih baik ini ditentukan dari ekspektasi dan juga kondisi dari siswa itu sendiri. Mungkin ada orang tua yang sesuai dengan kondisi mereka merasa, oh, sekolah online ini lebih baik daripada sekolah reguler. Ada juga teman-teman yang merasa, ya lebih baik online nih karena situasi saya begini nih. Nih ada juga teman orang tua nih yang sudah masuk anaknya di sekolah Jakarta Future School. Itu dia sudah tahu pasti anaknya mau ke luar negeri. Ya, dia sudah pasti mau ke luar negeri dan dia sedang mengumpulkan biaya untuk belajar di luar negeri. Dan dia melihat Jakarta Future School ini sebagai salah satu solusi. Ya, untuk apa saya habiskan lebih banyak uang di sekolah reguler? Sebaiknya saya save, masuk di sekolah di Jakarta Future School, dan uangnya itu bisa ditabung agar anaknya nantinya bisa kuliah ke luar negeri. Nah, kepada orang tua yang seperti ini ditanya yang mana lebih baik? Ya, pada saat ini pasti dia bilang ya online school lebih baik ya. Tapi belum tentu orang tua yang lain seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya jawaban yang mana lebih baik, jawaban saya mungkin ini ya tergantung masing-masing sekolah memiliki pros dan cons. Ya, sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan kondisi dari orang tua, yang pasti dua-duanya sama-sama baik. Oke. Pertanyaan lagi. Silahkan. Hari ini Sir Fasu ada punya pertanyaan, maka bertanyalah teman-teman. Untuk
sendiri apa parent boleh terlibat ya Sir dalam apa ya namanya mengawal prosesnya mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin concernnya dengan proses yang berjalan lalu mereka pengen terhubung baik itu sesama parent atau dengan sekolahnya apakah bagaimana itu possibility-nya? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik. Ya, kalau kita ambil di sekolah reguler, keterlibatan orang tua dengan perkembangan si anak itu sendiri sangat terbatas, ya sangat terbatas. Sedangkan di online ini, di portal kita itu, baik orang tua maupun siswa akan memiliki akses dengan materi dan pencapaian si anak tersebut. Nah, jadi misalnya nih, setelah 2 bulan belajar atau setelah 1 bulan belajar, saya sebagai orang tua ingin melihat anak saya progresnya sudah sampai mana. Nah, saya bisa masuk ke portal sesuai dengan akses dan password saya pribadi. Saya masuk dan saya bisa cek di unit-unit yang sudah ditargetkan. Sudah misalnya ada 25 video. Dari 25 video ini berapa video yang sudah selesai? Dan berapa video yang tingkat mastery-nya sudah mencapai misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab itu sekian persen. Dan mastery levelnya itu sudah mencapai 60% atau 70%. Ini bisa dicek oleh orang tua. Sehingga orang baik guru maupun orang tua bisa sama-sama memonitor akademik proses pembelajaran si siswa dan si siswa juga tidak bisa hanya sekedar bilang sudah Pak saya sudah belajar. Itu bisa dicek langsung. Ya bisa dicek langsung di portalnya sudah sampai mana dan tidak hanya itu setiap bulan si anak ini sudah mencapai level apa, sudah sampai mana, sudah belajar apa-apa saja itu akan setiap orang tua akan menerima laporan secara berkala. Dia akan menerima laporan secara berkala sehingga mereka juga tahu anak mereka ini sudah sampai mana. Ya persiapan ujiannya juga sudah sampai mana, mereka sudah akan tahu. Nah, jadi nggak perlu khawatir untuk parent-parent, prosesnya juga bisa dikawal langsung, bisa berinteraksi langsung dengan baik parent maupun teachernya gitu. Jadi transparansinya boleh lah. Nah, karena kita nggak bisa terlalu lama-lama ngobrol hari ini, aku ingin menutup hari ini dengan satu pertanyaan lagi. Untuk calon student yang hari ini atau nanti gitu makanya setelah ini bisa lihat lagi kalau mereka pengen nanya lebih detail soal Jakarta School atau Raffles School sendiri. Kalau Raffles School ada Instagramnya. Nah kalau Jakarta School selain Instagram mungkin nanti parent dan teman bisa kemana dan tips-tipsnya untuk bisa berjoin dengan Jakarta School. 2 pertanyaan. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin menanya lebih jauh, bisa cek Instagram kita, Jakarta Future School. Ya, klik Jakarta Future School di sana Instagram kita sudah ada. Bisa di Facebook kita, bisa dicek juga, atau di website kita jakartafutureschool.org. Nah, di sana sudah ada information center, tinggal diklik WhatsApp-nya dan bisa berinteraksi langsung dengan counselor kita. Sehingga bisa menerima informasi lebih jauh. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan hubungi kita langsung. Kita sangat cepat untuk respon dan lain-lainnya. Juga kita bisa memberikan informasi sedetail-detailnya. Selain itu kita juga memiliki info session ya. Ada biasanya seminggu 2 kali kita ada info session yang akan kita umumkan di Instagram kita, atau bisa tanya langsung ke call center kita juga. Info session kita selanjutnya seperti apa. Nah di sewaktu info session kita itu biasanya akademik kita will walk you through our education portal. Jadi bisa lihat education portal kita itu seperti apa wujudnya. Bahkan untuk practical itu kita ada di education portalnya untuk menghidupkan istilahnya lampu, which wire you have to connect, the switch, the apa itu semua sudah ada. Tinggal diambil, digabungkan, itu bisa hidup gitu ya. Jadi untuk education portal kita sudah cukup lengkap dan mudah-mudahan ini akan menjadi solusi yang terbaik bagi orang tua maupun bagi adik-adik
untuk pendidikan internasional, ya sekolah online dengan biaya yang terjangkau dan no compromise on quality. Oke. Tipsnya? Tips apa nih? Tips Untuk teman-teman yang mungkin lagi bingung nih mau Jakarta Future School nggak ya gitu, gimana apa yang harus mereka siapin sekarang? Iya, tipsnya itu ya kalau ditanya mungkin saya akan sebutkan malu bertanya sesat di jalan. Ya, jadi jika ingin tahu lebih banyak lagi ya, silakan ditanya aja dengan kita. Kita kan yang namanya bertanya kan tidak salah toh, hanya nanya-nanya nggak apa-apa. Kita juga dengan senang hati akan menjelaskan fitur-fitur kita seperti apa, dan bahkan fit and match ya, istilahnya cocok nggak, sesuai nggak karakter siswa tersebut dengan sekolah online, dengan Jakarta Future School, itu nanti bisa kita tentukan secara bersama, sehingga kita harapkan ya ini bisa menjadi solusi terbaik untuk adik-adik semuanya. Oke. Ada lagi tambahan dari Servastu yang ingin disampaikan terkait Jakarta Future School? Iya, mungkin yang terakhir yang ingin saya tambahkan, tadi saya sudah jelaskan mengenai program foundation ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin kuliah ke luar negeri setelah selesai program kelas 11 dan kelas 12 kita itu ada university counselor istilahnya ya, ada counselor kita yang bisa mengarahkan adik-adik itu mau masuk ke universitas dimanapun ya. Kita sudah ada detailnya, sudah ada step-stepsnya seperti apa. Misalnya kalau ingin masuk ke universitas di UK, di US, di Indonesia, di Australia atau dimanapun, kita itu sudah ada step-stepnya. Essay-nya harus dibuat seperti apa, reference-nya harus seperti apa, SAT-nya bagaimana, itu semuanya sudah ada ya, sehingga adik-adik itu akan sangat terbantu dengan counselor kita untuk melanjutkan pendidikan mereka ke universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, semoga saja Jakarta Future School ini bakal menjadi pionir, salah satu pionir sekolah internasional online school di Indonesia pada saat ini di Jakarta, bisa juga menjadi solusi tidak hanya di Indonesia tapi anak-anak dari luar Indonesia, borderless, cross border ya, dari mana, kapanpun dan dimanapun, dari negara manapun bisa belajar sekolah online ini. Ini yang menjadi mimpi kita ya, menjadi visi kita. Semoga ini bisa terwujud dengan bantuan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Betul. Tapi anyway, kita memang sekarang juga sudah banyak siswa internasional bergabung dengan kita ya, baik itu di level sekolah maupun di college. Betul. Kebetulan bahkan ada siswa dari Timor Leste, ada siswa dari Vietnam, siswa dari Timor Leste, dari Vietnam yang sudah inquiry dan sekarang sedang dalam admission proses. Mereka sangat tertarik. Mungkin ada beberapa keterbatasan di daerah mereka, dan mereka melihat sekolah online ini yang internasional sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Jadi benar-benar nih Jakarta Future School nggak cuma buat Jakarta atau Indonesia aja, tapi juga buat teman-teman di luar. Jadi itu sudah terbukti gitu, untuk teman-teman yang mau join sama kita nih sampai sekarang di Rafus itu juga kayak gitu. Oke, mungkin kita sudahi hari ini perbincangan kita soal Jakarta Future School. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau pengen tahu lebih banyak soal Jakarta Future School, teman-teman bisa langsung kunjungin Instagramnya di Jakarta Future School atau bisa lewat Raffles juga. Nah, kami sama gitu, kami adalah satu. Jadi bisa ke. Terima kasih Servasu untuk informasinya dan menjawab pertanyaan hari ini. Semoga Jakarta Future School bisa terus berkembang dan memberikan dampak yang baik dalam situasi yang sangat challenging seperti hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk teman-teman juga sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih Servasu. Thank you. Okay. Bye. Bye.